Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kita ketemu lagi di video seri tutorial video JewelCAD untuk bagian ke-7 ya. Kalau nggak salah ini bagian ke-7. Kita akan membahas Surface Toolbar. Ini tools-tools yang dipakai dalam membentuk objek 3D, membentuk surface maupun membentuk objek 3D. Jadi ada bedanya antara surface dan bentuk 3D. Bentuk 3D sendiri, kalau dalam pengertiannya, itu gabungan dari beberapa surface. Jadi saya kasih contoh. Ini hanya pengenalan istilah ya, supaya ada teman-teman ada penambahan kosakata. Memang ini istilah yang berlaku di dunia 3D, cuman di JewelCAD itu surface-nya, untuk surface jarang digunain. Dia lebih kepada bentuk 3D. Nah, kalau kita lihat, ini kan bentuk 3D ya, punya volume. Ada ini bagian depan, bagian kanan, kiri, atas, bawah. Nah, perbagian ini disebutnya surface. Perbagian ini sisi-sisinya dari bentuk 3D disebutnya surface. Oke, itu hanya sekilas. Kita praktek langsung ke extend surface. Extend surface kita pakai ini, kita bikin tampak atas. Seperti contoh yang baru aja tadi kita buat. Nah, ini kita bikin kotak atau persegi. Kalau mau teman-teman di sini dirasa perlu runcing, bisa diklik lagi seperti yang tutorial bagian curve. Kalau untuk menghilangkan titiknya, klik kiri tahan, klik kanan, atau bisa juga ditaruh di sini. Nah, misalnya nggak mau benar-benar runcing, juga bisa ditambahin di sini. Ya, itu sekedar opsi. Bila mana nggak mau terlalu runcing, bagian sini kan ini kan masih ada kelihatan sedikit ya lengkungannya. Kalau ini kita buang, nah ini kan mungkin kebutuhannya nggak terlalu runcing, tapi juga nggak terlalu landai. Kita bisa kasih di sini atau di sini, gitu, kurang lebihnya gitu. Terus misalnya kita mau edit bagian atas, kita bisa edit pakai tools yang ini. Tekan shift, klik kiri pada objek. Nah, kita bisa edit juga bagian sininya. Terus biar ada tools-tools yang lain sedikit kepake di tutorial ini, kita bisa pakai size-nya klik kanan. Ini klik kanan ke bawah. Oke. Terus kita gunain tools ini. Nah, supaya penggunaan tools ini tuh saya bikin dulu penjelasannya, nanti sekaligus penjelasannya. Kita geser sedikit ini
supaya jadi bentuknya mendatar. Kemudian pakai tools ini, kita tarik aja dari mana aja bebas, karena dia startnya pasti dari sini. Startnya pasti dari garis ini. Sejauh ke vertikal itu 3, extendnya kita kasih 5, klik OK. Nah, sini terlihat bahwa jarak dari garis ini ke sini itu 3 mili. 3 mili, 3 mili, 3 mili, 3 mili. Extendnya itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi garis kita yang tadi di bawah itu di copy sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian jarak antar kopiannya 3, 3, 3, 3. Nah, apa iya benar? Itu 3. Kita lihat aja tampak depan. Oh, sorry. Tadi kita bikin itu. Oke lah, gini aja lah. Nah, tampak depan kita ukur pakai ini. Dari sini ya. Nah, 3. Ini kan saya kurang pas tuh, tapi 3 dia. Nah, ini juga 3. Ini juga 3, itu ya yang ini juga 3. Nah, tadi gimana tuh? Misalnya ada pertanyaan sekilas ya, kalau misalnya teman-teman merhatiin. Kok tampak depannya malah gini? Ya tinggal kita rubah aja. Bisa pakai nilai pasti di sini ada, nanti juga bisa pakai shortcutnya. Untuk sementara saya kasih tahu lewat shortcut aja dulu. Kita tampak samping, nama tampak samping, bisa kiri atau kanan. Terus kemudian kita tekan shift tanda panah ke atas. Nah, atau tanda panah ke bawah. Oke. Baru tampak depan. Kemudian misalnya tampak atas. Wah, bentuknya harusnya ini adanya di sini nih. Harusnya kita pakai roll, harusnya begini. Tapi kalau di roll itu kan kita nggak bisa ngira-ngira nih. Nah, dia bener-bener rata nggak ini? Bener-bener rata nggak? Kelihatannya memang rata, tapi pas saat kita copy vertikal, nah, terus kemudian kita zoom, nah walaupun sedikit dia nggak sama persis. Nah, supaya sama persis, kita Ctrl Z, teman-teman bisa tampak depan. Kita tampak depan dulu, baru tekan lagi shift, klik kanan, shift tanda panah ke kanan, tanda panah yang ada di keyboard kanan. Nah, kita lihat tampak atas. Oh, ternyata salah, adanya di bawah. Kita bisa tampak depan lagi, shift klik kanan, tampak atas. Nah, baru benar. Jadi saat barang tadi kita seperti ini, itu kan kita ngeliat dari sini ya. Sebentar. Aus. Kan tadi kita ngeliat dari sini nih. Oh, tampak depan. Nah, begitu kita pakai shift tanda panah ke kanan, dia itu ke sini nih. Nah, diputar ke situ. Jadi seperti ini nanti dia. Pakai roll.
Nah, itu. Jadi dia diputar ke sana. Oke ya. Itu untuk shortcut cepat untuk memutar 90 derajat. Ya, atau kalau misalnya ada juga cara lain, misalnya seperti ini, mau dibalikin ke atas. Bisa juga tinggal kita copy, yang bawah dibuang gitu. Atau bisa juga kita copy 4. Nah, yang lain dibuang. Jadi walaupun ada hal-hal khusus tentang yang kayak gitu tadi, saat kita bikin awalnya objeknya ke bawah, tapi saat kita copy ke atas, kalau kita geser ke atas dengan tombol aksis move, tuh dia larinya malah ke samping. Kita ke bawah, dia malah ke samping juga. Kenapa tuh? Karena tadi pas awal sekali pembuatan, garis itu kita posisinya nggak tampak atas. Ini kan lagi posisinya di tampak atas. Saat kita bikin awal sekali itu, garisnya tidak di tampak atas. Loh, tahu dari mana? Tinggal kita lihat. Curve, restore. Ini ada beberapa curve yang di restore. Nah, tuh kita lihat dari garis awal yang kita bentuk itu ternyata adanya di tampak samping. Tuh, saya kurang ngeh tadi, saya pikir udah di tampak atas, ternyata masih tampak samping. Ya. Jadi saat kita gerakin ini ke atas, sesuai dengan kemauan kita ini ke atas, tapi saat tombol aksesnya aktif, tuh, dia malah ke samping dianya tuh. Malah ke samping. Ini juga makanya pas pertama kali gambar, kita harus paham bener nih, tampak depan atau tampak atas atau bawah atau yang lainnya. Tapi umumnya di menggambar itu tampak atas, tampak depan. Kalau tampak samping hampir nggak pernah saya gambar dari tampak samping tuh. Biasanya ya tampak depan atau tampak atas. Oke, itu nanti kayak misalnya kok itu tadi ini kita gerakin ke atas, dia malah ke samping. Dia malah ke samping. Kita gerakin ke atas, dia malah ke samping. Coba kalau kita lihat di sini. Nah, ini kalau tampaknya benar, ke atas ya ke atas dia. Ke atas ya ke atas. Ke samping ya ke samping. Tapi coba lihat kursor yang saya geser ke kanan, itu sama dengan kalau kita dari tampak atas, kan sama aja. Atas kan di sebelah sini. Atas kan sebelah sini ya. Atas sebelah sini. Jadi kalau saat tampak atas, itu sama aja dari tampak samping tuh dia geser ke kanan. Paham gak nih kira-kira? Saya rasa paham ya. Kalau kita ke atas, itu sama aja dari samping itu ya ke sebelah sini. Karena kan atasnya di sana. Makanya saat barang ini kita gerakin ke atas,
itu di layarnya ke samping. Karena sebenarnya yang dibaca itu pas pertama kali kita buat. Nah, ini yang dibaca ke samping. Makanya pas di atas tadi, saat kita gesernya ke atas, dia malah ke samping. Karena garis yang ini kan awalnya memang bentuk di tampak samping. Oke, itu nanti kalau teman-teman belum paham ini aja lebih cerna lagi, tapi saya rasa udah paham lah ya. Supaya kita bisa beralih ke 1, 2, 3, 4. Masih panjang soalnya pembahasan. Lalu mengenai opsi di sini itu sama kayak teman-teman bisa praktekin lagi seperti apa yang udah saya kasih contoh di bagian sini. Kalau ke atas ya horizontal, kalau ke atas vertikal, kalau ini ya horizontal. Kita coba sekali lagi untuk yang ini deh, yang barang yang udah jelas tampak samping. Barang yang jelas tampak samping. Nah, ini tampak samping ya. Tampak samping. Kita pakai tools ini, extend, kita geser ke sini. Kita copy 10. Nah, kita lihat lagi opsinya 0,61 itu jarak antar garis-garis ini nih, frame-nya ya. Frame-nya. Terus yang 10 itu ya sebanyak garis tadi di copy sebanyak 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, udah cukup jelas mengenai tools extend surface. Kemudian oke, sebelum lanjut saya kasih sedikit lagi satu. Kalau tadi kan untuk garis tertutup ya, tadi kita buat Ctrl Z dulu. Nah, ini kan untuk garis tertutup. Kita juga bisa untuk garis yang sifatnya hanya terbuka kayak gini contohnya. Terus kemudian kita dengan extend, ini tampak atas tadi, terus tampak depan, extend, kita nilainya sama, kita tarik dulu ke atas karena kan kita mau ke atas. Kalau kita tampak depan tapi ke samping, gagal dia hanya bentuk flat dan ada bagian yang gagal, bagian yang rusak. Tapi kalau kita tampak sini, tampak depan, kemudian kita geser ke atas, dia berhasil bisa dan berbentuk surface, bukan 3D. Bukan 3D. Ini bisa nggak kita tutup? Ini bisa kita tutup, tapi nanti penjelasannya nantilah penjelasannya. Sama aja sih sebenarnya. Kayak ini kita tutup di sini. Tuh. Kalau ini kan garis kita tutup. Kalau tadi itu surface yang kita tutup. Surface. Baru kita tutup. Ya sama aja. Kalau misalnya dibuka ya kayak gini. Cuman saat ditampilin bentuk shading, dia memang bawaan dari softwarenya ya begini. Tampilannya bisa dibilang rusak ya. Tampilannya bisa dibilang rusak. Sebenarnya tampilannya itu adanya di fast shading. Nah, tampilan sebenarnya itu adanya di sini untuk melihat tampilan surface. Tapi kalau untuk melihat di shading in color, dia akan selalu kayak gini, rusak tampilannya. Oke, kita lanjut ke tools kedua. Ini kita hapus tampak atas. Nah, kita lihat di sini, kalau teman-teman perhatiin ini namanya dulu deh. Ini vertikal, ini horizontal. Ya artinya dari kedua jenis tools ini dengan menjelaskan satu aja udah termasuk ke penjelasan yang satunya, karena hanya beda di vertikal dan horizontal. Sama seperti saat jelasin tools copy ini kan,
Ini copy vertikal, ini copy horizontal. Jadi sama kayak gitu. Untuk menghemat waktu, ini dan ini tuh sama aja, hanya beda vertikal dan horizontal. Nah, terus prakteknya gimana? Kita ambil dulu deh contoh seperti yang ada pada gambar ini. Contohnya nih, kalau teman-teman lihat ini kan kendi ya, kayak gambar kendi. Ini bisa di zoom gak sih? Ada pilihan zoom gak? Kayaknya sih gak ada ya. Kayaknya gak ada pilihan zoom. Oh, gak ada pilihan zoom ya. Nih teman-teman perhatiin, itu kayak kendi. Kita gambar aja garis seperti apa yang digambar di toolsnya. Kita gambar kendi ini ya. Nah, ya ini apa namanya, asal aja lah. Terus kemudian kita klik. Ini biarin aja dulu kayak gini. Klik OK. Nah, lihat. Kita kasih shading, kemudian kita tap. Ya kan? Hasilnya. Jadi itu sama seperti kayaknya saya salah gambar masalah tampak lagi nih, tampak depan lah. Kita geser, kita rubah posisinya, shift, klik panah bawah. Nah, jadi sama seperti kalau misalnya kita tampak atas itu di copy 6. Tadi kan nilainya 6, kita lihat. Nilainya 6. Ini tampak atas, kita copy 6. Jadi itu kita hilangin dulu CV-nya, hide CV. Nah, jadi itu seperti ini. Revolve itu garis langsung diputar sebanyak 6, tetapi langsung diberikan surface. Nah, kalau gini bisa nggak kita langsung dikasih surface? Bisa, dengan tools yang ini, love surface. Tapi nanti kita itu tools berikutnya kita kerjain yang 2 ini dulu. Oke, ini kita Ctrl Z dulu. 10. Nah, jadi garis ini di copy 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muter, langsung diberikan surface. Gitu. Kalau yang horizontal, ya sama aja sebenarnya. Kalau horizontal ya untuk keperluan yang horizontal, kayak gini. Ini objek aksesnya aktif. Nah, kayak gini, horizontal. Ya kan? Sama aja. Karena ini hanya diputar 90 derajat aja tuh. Ya, atau kalau misalnya kita salah dalam menggunain pakai yang horizontal, nah dia kopinya malah ke arah bawah tuh. Jadi bentuk apa ini, nggak keruan. Dan di sini ada bagian yang rusak. Ya misalnya memang bentuk seperti itu yang diinginkan bisa juga, tetapi mungkin adanya di sini. Oh ya, mungkin kayak gitu.
Jadi titik putarnya tuh adanya ya di aksis ini. Titik putarnya adanya di aksis ini. Untuk kalau vertikal ya titik putarnya di sini, yang ini horizontal titik putarnya di sini. Ya kalau dilebihin gini jadi sih jadi, cuman ada bagian yang rusak. Nah kan, ini bagian yang rusak, lihat. Ini juga di dalamnya bagian yang rusak. Kemudian kalau misalnya seperti ini pakai yang horizontal, tadi kita udah coba, ini ada bagian yang rusak gitu. Bukan yang gagal, tapi memang bukan seperti itu juga penerapannya. Oke, berikutnya love surface. Ini udah ya 2. Love surface tadi saat penjelasan tools ini, garis ini kan kita copy jadi 6 ya, tampak atas, kemudian kita copy 6. Nah, penerapannya itu dia menghubungkan garis-garis ini menjadi surface. Klik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh. Kok ini lancip? Nah, ini agak sedikit panjang penjelasannya. Tapi kalau memang bentuk yang diinginin seperti ini ya nggak jadi masalah tentunya. Tapi kan rasa-rasanya bentuk kayak gini ya nggak kayak gini lah gitu loh. Ya kalau bentuknya kayak gini kan saya bilang tadi nggak masalah, tapi rasanya bentuk umum tuh hampir kayaknya nggak ada yang kayak gini. Bentuknya bulat. Loh, kenapa tadi bentuknya bisa runcing? Ya karena seperti halnya perlakuan pada garis, saat garisnya itu kita klik 2 kali, dia akan posisinya lebih nyudut ketimbang yang sekali. 1, 2 ya. 1, 2, 1, 2. Ini udah 1 pertama tadi ya. 1. Lihat. Loh, Bang, ini tetap runcing walaupun 2, tetapi ini 2 landai. Bentuknya yang ini landai, sementara yang ini tetap runcing padahal garisnya 2. Udah diklik 2 kali. Kita Ctrl Z. Jadi ini kita bikin satu-satu dulu deh ya. Kita bikin 1, 1, 1, 1, 1, 1. Kita tekan spasi. Nah, teman-teman perhatiin di sini. Ini 1 runcing. Ini juga 1 runcing. 1 runcing, 1 runcing. Nah, kalau kita bikinnya kayak tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ulangin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kan udah 1 tadi pertama kali. Saat kita klik lagi 1, tetap runcing. Sementara yang 2 aja, artinya di sini kan tadi ada 2. Sementara yang 2 aja di sini 1, 2, 1, 2, 1 sampai sini. Sementara yang 2 aja di sini posisinya landai. Itu terjadi karena surface bagian sini dan bagian sini itu belum ditutup. Makanya posisinya tadi walaupun udah 2 di sini, walaupun di sini udah 2,
Tapi kalau sebenarnya ini rapat, belum ditutup, kelihatannya ketutup, tapi padahal dia cuma rapat aja. Kan nggak ada bedanya dengan kayak gini. Nah, kan nggak ada bedanya tuh. Cuman yang tadi rapat, kalau yang ini nggak rapat. Nah, terus gimana bang masalah nutupnya? Nutupnya ada di sini, surface close. Nah, dia itu jadi ini digabung, tapi bukan semata-mata hanya gabung, tapi ditutup dia, dibikin disatukan tapi digabung. Kalau tadi disatukan tapi nggak digabung. Kalau surface close disatukan tapi digabung. Nah, kita lihat bedanya saat ada yang diklik 2 kali. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, tambah atas, tambah depan, atas ya, tambah atas. Ini mau gimana nih? Ini udah, ini 1, ini ada 2. Kita close. Nah, hasilnya. Tapi kalau misalnya di sininya kita mau dengan yang beda, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Nah, kita lihat. Ini kan runcing. Kalau kita close, surface close. Nah, dia di sini ketutup. Beda nutupnya. Nutupnya beda dia. Antara yang kita copy aja deh ya. Kita copy. Ini kita copy extend ke sini. Kita seleksi, move ke atas. Kita melakukan hal yang beda. Surface. Kita mulai dari tampak atas, dari bagian sini. 1, 2, miringin dulu, 2. Nah, kalau 2 dia ada gini ya, ada 2 gitu. Kalau 1, ya hanya 1 dia. 2. Nah, ada tambahan lagi. 1, 2. Dari sini kita stop. Kemudian surface close. Nah, kalau yang berikutnya yang di sini 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Nah, tadi kan cuma sampai sini akhirnya. Sekarang sampai sini. Kalau belum di close, dia akan runcing. Tapi kalau di close, surface close, dia tetap landai. Tetap landai tapi dalam bentuk yang beda dengan ini. Kalau yang tadi, yang ini, dia akhirnya ada di sini, kemudian ditutup. Kalau yang ini, akhirnya ada di sini, kemudian ditutup. Jadi, itu penjelasan dari love surface. Penerapan ini teman-teman udah paham lah ya sampai sini. Kalau belum ya lebih enak ya tentu dipraktekin. Jadi tahu rasanya mana saat kita klik 1, mana kita klik 2. Perlakuannya sama seperti garis. Kalau misalnya mau tajam semuanya ya bisa 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Surface close. Bentuknya jadi runcing semua. Sama dia perlakuannya kayak garis. Klik 1 ya hanya landai biasa. Terus klik 2 lengkungan yang agak melengkung. Klik 3 kali.
makin runcing, makin sudut kelengkungannya. Jadi bisa dibilang nggak ada kelengkungan, hanya membuat sudut aja. Penerapan dalam bentuk lain, ini kita hapus dulu. Kita gambar tampak atas gini, terus kemudian kontrol klik gini, kontrol klik kiri, kontrol klik kiri. Nah, ini tampak depan, kita move ke atas. Kita lihat lagi yang ini, pakai tab lebih gampang, lebih cepat. Ini kita move lagi tampak depan. Kemudian ini juga sama, kita move lagi. Penerapannya kita tinggal satuin aja garis-garisnya, 1, 2, 3. Nah, ini ada timbul masalah. This curve or surface mismatch with the bla 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 bla. Intinya keterangan ini adalah dibilangin sama softwarenya bahwa ada perbedaan antara titik yang dibuat. Ya kalau kita perhatiin memang ada, memang sengaja saya bikin beda supaya nanti kalau teman-teman nemuin kayak gini nggak kaget lagi. Titik bawah 5, titik ini 5, titik ini 5, ini 4. Nah itu nggak bisa gabung dia. 0 ada pasangannya 1, 2, 3, 4 ada pasangannya 5. 5 nggak bisa join ke sini kecuali di sini dikasih titik satu lagi 4, 5 misalnya digabung gitu ya. Ini kita klik OK dulu. Nah, saat kita bikin ini 4, shift klik kiri, klik 2 kali. Ini baru bisa 1, 2, 3, 4. Nah, jadi untuk 5-nya gabung ke sini. Karena kan nilainya sama, hanya posisinya beda. Ini posisinya kan numpuk. Kalau tadi kan nggak ada angka 5-nya. Jadi 5 dia bingung cari jodohnya. Nah, kalau sekarang udah ada jodohnya walaupun dia harus numpuk di angka 4. 1, 2, 3, 4 spasi. Bentuknya surface dia kurang lebih kayak gini. Ini hanya contoh aja. Jadi tools ini bisa membentuk surface atau membentuk 3D. Ini juga bisa sama tadi membentuk surface. Tinggal ya jangan ditutup aja. Tapi biar enak kita kasih contoh deh. Kita Ctrl Z dulu. Nah, ini kita ambil garisnya 1. Tinggal pakai ini. Nah, ini tinggal diklik aja. Nggak usah full revolution. Nah kan, kebuka dia. Kalau full revolution, ketutup. Artinya nggak lingkaran penuh. Kalau tadi kita praktekin nggak lingkaran penuh. Ini pun juga bebas, misalnya kita lihat 2, 3 apa nih? Cuma sepotong gini aja, lebih besar potongannya. Kalau ini kita close, ya hasilnya kayak gini. Jadi gimana teman-teman berkreasi aja lah gitu. Coba-coba gitu. Kalau misalnya ini clockwise gimana, ininya kita rubah gimana, ininya nggak dicentang gimana gitu. Jadi gimana teman-teman berkreasi aja, ngotak-ngotik sendirilah.
Yang penting penjelasan intinya itu udah dapat. Terus kemudian berikutnya pipe surface. Ini kita tinggalin dulu ya. Ini mungkin satu video tutorial tuh hanya berisi tentang ini aja. Kan saya udah pernah bilang di tutorial sebelumnya bahwa penjelasan ini tuh super panjang. Dan teman-teman harus benar-benar nyimak. Mudah-mudahan saya juga ngasih penjelasannya benar-benar detail, benar-benar bisa dipahami langsung. Kita lihat aja bagian kotak ini aja ada beberapa opsi. Belum bagian ini, belum kaitan ini dengan ini, belum kaitan masing-masing ini dengan ini. Jadi memang rail surface ini agak bingung nanti. Maksudnya bukan agak bingung, banyak manfaatnya. Karena banyak manfaatnya, banyak juga yang harus dijelasin. Oke, kita langsung aja ke pipe surface. Kita hapus dulu. Seperti namanya pipa selongsong. Tambak atas, tambak depan. Kita bikin aja lah garis bebas di sini. Bikin garis bebas. Asal aja ya. Klik. Nah, di sini ada macam-macam pilihan. Kita langsung aja deh pakai yang tertera di sini. Nominalnya juga diameter 2. Terus kita pakai pilihan yang bawah dulu, sirkular. Nah, jadi sirkular itu kan lingkaran, circle. Pipa berbentuk lingkaran berdiameter 2. Ini diameternya nih. Diameter ke sini 2. Coba kita lihat pakai penggaris. Measure. Lihat di pojok kanan bawah, pojok kiri bawah, tulisan distance 1,9. Ya sebenarnya 2, ini kan agak sulit ya. Distance 1,99 sekian ya 2. Tambah spasi, kita ulangin lagi. Pipe itu tadi circular section dengan diameter 2. Section itu kan penampang. Penampangnya itu berbentuk lingkaran, diameternya 2. Sekarang yang one section, two section. Berarti penampangnya kita harus bikin dulu nih. Ini ada satu penampang, ini 2 penampang. Kita bikin yang satu penampang dulu. Horizontal vertikal ini hanya sifatnya sama kayak kopi, sama juga seperti ini. Kalau di horizontal kita nggak dapet penerapannya, kita bisa ganti ke vertikal. Opsinya fungsinya hanya itu aja. Kita bikin dulu section yang pertama. Close. Karena kita harus bikin dulu sectionnya, kita harus bikin penampangnya. Misalnya kita bikin penampangnya seperti ini. Close. Nah, penampangnya seperti itu. Kita klik kanan, kita size dulu biar agak kecil, klik kiri. Terus one section. Kita klik. Mana sectionnya? Ini. Klik. Nah, nggak terjadi apa-apa. Karena objek di sini belum kita aktifin. Kita klik lagi, pipe, one section, klik. Nah, penampangnya berubah sesuai dengan apa yang kita gambar di sini. Kalau tadi kan sirkular, lingkaran. Nah, sekarang sectionnya itu
kita gambar sendiri ya hasilnya kayak gini. Penerapan horizontal dan vertikal ya tinggal dilihat aja kebutuhan mana yang lebih diperluin. Tadi kita bikin 2. Ini kita copy, extend. Yang satu kita buat vertikal, yang horizontal. Yang satu kita buat vertikal, one section. Klik. Nah, tinggal teman-teman butuhnya bentuknya arahnya kemana. Bentuknya arahnya ya ke sini ya vertikal, ya ke situ ya horizontal. Tinggal dirubah-rubah aja. Sebentarnya ada sedikit pengaruh nggak? Coba kita curve-nya reverse, kita reverse. Sorry. Oh, nggak ada pengaruh. Oke ya, jadi itu penjelasan untuk horizontal dan vertikal. 2 section. Nah, tinggal ini kita Ctrl Z dulu. Tinggal kita bikin section satu lagi. Dan ingat, harus titiknya sama dengan section pertama. Section pertama itu ada 12, 10, 11. Dengan 0 berarti kan 12. Kita bikin 12. Nah, kita bikin 12. Yang harus disamakan 12, ini 11, ini 0 akhirnya 11, ini 0 akhirnya 11. Yang harus diperhatiin di sini arah titik itu harus benar-benar jadi perhatian, walaupun tidak semua diterapkannya kayak gitu ya, tapi arahnya itu harus sama. Yang dimaksud arah sama tuh gini, 0, 1, 2, 3, 4. Artinya si titik ini itu searah dengan, saat kita bikin tadi dia searah dengan jarum jam tuh, ya kan, ke sini. Kalau ini dia malah kebalikannya. Bisa nggak dibikin? Ya bisa, cuman nanti jadinya amburadul. Nah, makanya kita coba dulu dengan yang hasil amburadul. Klik. 2. 0 sebagai titik permulaan. Kita mau pakai section yang mana nih? Kalau tadi satu section kan sama semuanya, ini kan beda, udah ada 2. 0 itu kita mau pakai yang mana? Misalnya 0 itu yang lingkaran, 7 itu yang bentuknya ini, kedua. Klik. Nah, 0 itu adanya di sini, yang titik nomor 7 adanya di sini. Tapi saat kita kasih shading atau ini, dia bentuknya nggak keruan tuh, hancur. Ya karena itu tadi, di sini arahnya beda. Nah, untuk supaya benar hasilnya, kita bikin arah yang sama. Ini contoh yang rusak deh, yang salah. 2 section, 0 untuk penampang section yang bulat, 7 itu untuk section yang ini. Nah, ini kan rusak kan, tadi kita udah bikin. Yang kedua, kita bikin dengan cara yang benar. Arahnya kita benerin nih. Klik ini, shift, panah atas. Nah, ini udah bener nih.
0, 1, 2, 3, 4. Nah, kita langsung aja coba hasilnya. Ini kita kasih lagi garis, kita copy lagi 1. Nah, klik to section, 0 untuk yang bulat, 7 buat yang terakhir. Nah, lihat beda kan hasilnya dengan yang bawah. Nah, yang bawah ini sekarang untuk garis yang ketiga, contohnya penampang yang ini kita puter. Nah, kalau gini gimana? Gitu. 11 jauh banget nih angkanya dari sini 11. Karena diusahakan juga ini garisnya, titiknya itu diusahakan juga dia berhadap-hadapan. Ini kan nggak terlalu jauh ke sini, ini kan nggak terlalu jauh. Ini 7 ke sini, walaupun jaraknya jauh tapi dia masih bisa lah. Nah, jadi kalau di gambar itu kayak gini hubungannya nanti. Nah, ini 0 ini ke sini, 2 ke sini, 3 ke sini, sama 4, 5 ke sini ya. Ini ke sini, 9 sini ya. 9. Nah, kan hasilnya pun sama seperti yang di bagian ini. Nah, ini hasilnya. Nah, atau biar lebih enak hasilnya akan kelihatannya kayak gini deh. Ini. Nah, tuh. Ya kan? Walaupun agak jauh, ya karena kan bentuknya ya. Tapi dia berhadapan itu nggak terlalu ekstrim. Nah, kalau yang ini tiba-tiba kita tanpa sadar ada yang di sini, atau juga dengan beberapa barang memang ada juga yang dibutuhkan posisinya seperti ini, tapi nantilah jarang banget itu juga. Kita klik. Nah, bisa, cuman ya cenderung hancur nih. Kalau untuk di sininya ya. Kita coba nanti bentuk yang ke atas. Hancur juga nggak? Kalau di sini sih hancur nih. Garisnya dia terpaksa ke sini. 11 terpaksa banget dia menjangkau ke sini. Begitu juga dengan yang lain. Karena jangkauannya terlalu jauh. Coba kita bikin kayak di sini. Klik to 0 buat ini. Kemudian 7 buat yang ini. Kita lihat. Nah, jadi dia juga jadi, hanya saja ada perbedaan karena garisnya tuh dipelintir. Lihat bentuknya antara yang tadi searah, ini dengan garis yang dipelintir, titik yang dipelintir. Nah, ini kan dipelintir jadinya. Tadi kan kita udah lihat. Gambar lagi deh. Nah, ini 11 dipelintir ke sini sama 10, kemudian 0-nya ke sini sama angka 1, terus 2-nya ke sini gitu kan. Nah, 2-nya nih, 2-nya ke sini, terus 3 sama 4. Wah, tuh dipelintir tuh. Jadi hasilnya ya kayak gini. Walaupun memang kalau memang diperlukan hasil yang seperti ini, artinya nggak kayak gini. Ini kan flat semua atasnya nih ya. Ini kan flat semua nih. Dari bulat ke lengkung ke flat. Kalau memang diperlukan agak miring, ya nggak apa-apa. Dimiringin juga gitu. Dimiringin.
ada juga yang memang kasus-kasus kayak gitu, ada juga gitu, tapi nggak selalu. Untuk posisi garisnya agak-agak miring itu nanti, atau misalnya ini kan garis hanya flat aja, dari samping dia hanya flat aja, tapi ada juga yang garis yang dari samping begini, atau dari depan begitu, terus dari sampingnya dia agak miring ke sini, ini agak ke bawah gini. Itu ada juga diperluin yang bagian-bagian sininya ya ikutan miring, ada juga yang kayak gitu, tapi nantilah, sangat masih jauh banget dari kasus itu. Nanti lama-lama kalau kita bikin dengan nanti kalau kita pas bikin barang ketemu masalah-masalah kayak gitu. Ini kan hanya penjelasan dasar. Jadi itu penjelasan dasarnya untuk pipe surface. Oke ya. Kayaknya sampai sini dulu. Ini rekaman juga udah panjang ini. Udah berapa menit kita lihat? Udah hampir 1 jam. Jadi penjelasan yang extend surface kayak gitu. Terus vertikal udah tahu, dan loft juga udah, pip juga udah. Jadi benar-benar disimak banget tentang fungsi dari extend. Teman-teman latih garisnya, ngebentuknya sesuai dengan arahan yang udah saya coba kasih. Mudah-mudahan detail dan membantu dan benar-benar dipraktekin supaya nanti kita bikin barang itu meminimalisir kesalahan. Salah pasti ada bikin barang dalam prosesnya, tapi kayak gini, contoh aja ya, anggaplah ini barang salah konstruksinya. Tadi kan kita bikin garis, seandainya kita bikin misalnya nih geser ke sini, ini nanti saya ajarin. Misalnya gini, mungkin bentuknya lebih bagus ketimbang yang ini pleot-pleot gitu kan. Nah, kenapa nggak bikin dari awal garisnya aja yang lebih bagus? Kenapa harus udah jadi barang seperti ini baru kita sibuk diedit lagi barangnya? Bukan nggak boleh, boleh, tapi kalau bisa garisnya lebih rapi dari awal, kan kita nggak perlu ngedit lagi bentuk yang udah jadi. Contoh dari awal tuh sempat saya bilang tuh, rapiin titiknya, kalau bisa jaraknya tuh disamain. Nggak harus semua disamain, tapi yang rapi, baik dalam bentuknya atau penempatan titik. Tentu dalam bidang lengkung titik akan lebih banyak daripada bidang yang landai. Nah, di bagian lengkung ini, walaupun kita kasih banyak, rapiin garisnya. Karena kalau di bidang lengkung titiknya kurang, nanti bentuknya akan rusak. Nih, contoh deh. Ini dengan ini. Dengan garis yang sama ya. Ini kita copy ke bawah. Ini kita kasih lengkung. Bagian yang lengkungnya kita kasih lebih banyak titiknya. Terus kemudian kita geser ke atas. Kita samain nih posisinya, bentuknya. Klik shift, klik garisnya. Shift, klik kiri pas di objeknya. Nah, kita samain bentuknya. Supaya nanti teman-teman bisa paham, kalau kurang titik gini, kalau kebanyakan juga begini. Oke, ini udah sama ya.
Udah sama, kita lihat. Ini kita kasih web surface 2. Kegedean. 1. Yang bawah juga kita kasih sama 1. Nah, sekilas sama, tapi ada bedanya. Untuk bagian titik yang di lengkungan yang agak banyak, tentu bentuknya lebih sempurna ketimbang yang titiknya sedikit. Memang di editnya, dalam pengeditan lebih gampang yang sedikit, yang banyak cenderung lebih banyak lagi titiknya. Tetapi di sini yang saya tekanin bukan banyak atau sedikitnya. Kalau bisa ideal lah, nggak banyak nggak sedikit gitu. Kalau sedikit juga bentuknya jelek, kalau terlalu banyak juga kalau banyak juga nanti bila mana perlu ada pengeditan lagi sulit di editnya karena terlalu banyak garis kan di sini, terlalu banyak frame-nya tuh. Oke, sampai sini itu dulu. Nanti hal-hal yang berkaitan dengan teknis bikin barang kayak yang barusan saya jelasin, banyaknya titik di lengkungan dan lain sebagainya, kita nanti sambil jalan aja deh ya. Tapi dengan tutorial yang kali ini udah cukup panjang, sejam, udah nanti teman-teman dengarnya makin jenuh. Itu aja tutorial kali ini. Besok kita lanjut di real surface. Oke ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.